Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada episode hari ini, video pertama yang akan aku bahas adalah kubah masjid terbakar di Jakarta. Video kedua adalah tentang kasus Daniel Kun di Brazil. Video ketiga adalah tentang mirip Livi Renata di mobil viral TikTok. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama dihebohkan dengan sebuah berita di mana ada kubah masjid yang terbakar di Jakarta, dan berikut kronologi singkat dari kejadian tersebut. Kebakaran melanda Masjid Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara pada Rabu 19 Oktober 2022 sore. Berawal ketika pekerja bangunan sedang merenovasi kubah masjid. Pekerja dari PT Dewi Agung Sentosa Pratama sedang melakukan renovasi atap kubah Masjid Islamic Center. Renovasi menggunakan bahan triplex, kata Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Utara AKBP Slamet Wibisono dalam keterangannya. Kemudian Slamet berujar, ketika ingin memasang triplex di atas masjid, pekerja bangunan melelehkan membran dan menggunakan alat bakar. Saat melakukan pekerjaan itu, percikan api muncul dari alat bakar hingga menimbulkan api cukup besar. Kemudian saksi berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar atau alat memadam api ringan. Namun api semakin besar, akhirnya kubah Masjid Islamic Center keseluruhan terbakar. Atas dasar tersebut, suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara mengerahkan sejumlah mobil damkar dalam upaya pemadaman api. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Utara menerima laporan kebakaran pukul 15.24. Petugas kemudian langsung meluncur ke lokasi, tiba sekitar pukul 15.31 dan mulai memadamkan api. Jadi kurang lebih seperti itu kronologi dari kejadian tersebut, geng. Untuk kalian yang ingin mencari tahu informasi yang berlanjut, kalian bisa cari saja sendiri di media internet yang lainnya nanti, gengs. Sedangkan video kedua adalah video tentang kasus yang pernah terjadi di Brazil pada tahun 2007, dan kasus ini cukup creepy dan mengakibatkan banyak remaja dan juga pemotongan manusia, gengs. Berikut kita dari kasus ini. Seorang bernama Daniel Petri menyiksa dan membunuh tetangganya bernama Gabriel Kuhn. Setelah diduga ditipu oleh Gabriel dalam game online yang dikenal sebagai Tibia pada 23 Juli 2007 di Santa Catarina, Brazil. Daniel berteman dan sering berbicara dengan Gabriel Kuhn yang berusia 12 tahun. Pada suatu kesempatan, Gabriel bertanya kepada Daniel apakah dia dapat meminjam 20.000 dalam mata uang virtual online Tibia. Daniel menyetujui janji bahwa Gabriel akan mengembalikannya. Seiring waktu, Daniel mulai minta mata uang virtual yang dijanjikan kembali kepadanya. Tetapi Gabriel memutuskan untuk menyimpannya dan juga melarang dia dari kontak virtualnya. Hal ini membuat Daniel marah dan dia mengetuk pintu Gabriel di pagi hari tanggal 23 Juli 2007. Gabriel lalu buka pintu rumah dan biarkan dia masuk. Daniel menutup dan mengunci pintu di belakangnya, dan kemudian mulai memukuli Gabriel dengan keras. Selama pemukulan ini Daniel juga melakukan hal yang sadis. Daniel melepas kabel listrik konsol game dan melilitkannya di leher Gabriel, dan sambil mengencangkan kabel yang mencekik Gabriel, Daniel memutuskan untuk menyembunyikan tubuh di pintu perangkap ruang lorong atau lemari es. Dia melanjutkan untuk mengambil pisau dari dapur dan gergaji besi dari garasi sehingga dia bisa meringankan berat badan dan melepas kakinya. Daniel benar-benar melepaskan kaki kanan Gabriel dan kemudian memotong tubuh Gabriel menjadi 2. Otopsi akan menunjukkan bahwa Gabriel masih hidup ketika kakinya digergaji. Daniel mencoba memasukkan bocah itu ke dalam pintu jebakan ruang perang, tetap tidak bisa. Dia kemudian meninggalkan tubuh berdarah di dekat pintu jebakan lorong dan kaki di lorong di sebelah gergaji besi. Ditangkap tak lama setelah Daniel Petri mengakui semua kejahatan tanpa ragu-ragu atas penyesalannya, mengejutkan polisi dengan jumlah detail dari setiap tindakan dan perasaan yang dia miliki saat menceritakan sorenya bersama Gabriel. Hanya marah dan berteriak sekali menyangkal klaim pembunuhan tersebut. Tetapi pemeriksa medis memiliki fakta konklusif bahwa Gabriel telah disotomi beberapa kali. Daniel Petri dimasukkan ke pusat kenakalan remaja untuk dihukum pada bulan September, hanya 3 tahun hukuman edukasi. Ketika ditanya oleh hakim apakah dia memiliki kata-kata terakhir penyesalan atau permintaan maaf atas tindakannya atau keluarga Gabriel, Daniel berkata, Gabriel adalah seorang pengecut dan pencuri. Dia terbakar di neraka sekarang di mana saya mengirimnya, dan ketika aku mati aku akan menemukannya di neraka dan menyelesaikan balas dendamku di sana. Wow. Kisah persahabatan yang cukup mengerikan, gengs. Jadi jangan sampai terjadi di antara kita dan juga sahabat kita, gengs. Dan cukup kasus ini menjadi pelajaran atas kehidupan kita ke depannya. Sedangkan video ketiga adalah video yang viral di TikTok pada hari ini tentang sebuah video yang menunjukkan ada seorang cewek mirip Livi Renata. Ada apa dengan cewek mirip Livi Renata tersebut? Ternyata dalam tag tersebut adalah dibaliknya ada video seorang cewek yang berada dalam mobil dan melakukan hal yang tidak pantas dilakukan dan yang tidak pantas untuk dipertontonkan di depan kamera, gengs. Pokoknya kalian sudah paham sendiri lah apa yang dilakukan oleh cewek tersebut dalam mobil itu. Aku tidak usah menjelaskan panjang lebar tentang kronologi kejadian di video tersebut, gengs.
dan tidak diketahui pula kejadian tersebut tepatnya di daerah mana, tapi itu kemungkinan besar terjadi di negara Indonesia, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif untuk menampilkan. Jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Aku juga tidak lupa minta support kalian mensubscribe channel ini karena channel ini masih sangat baru, dan agar aku lebih semangat lagi dalam mengupload dan bagikan video creepy serta viral yang lainnya kepada kalian semua. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.